Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Paranpali, NIM 34222044. Di sini saya akan menjelaskan tentang turbin uap. Pembangkit listrik tenaga uap merupakan salah satu fasilitas untuk produksi listrik yang masih jadi tulang punggung untuk kebutuhan listrik kita. Salah satu PLTU terbesar di Indonesia adalah unit PLTU Paiton yang mampu menghasilkan energi listrik hingga 3000 MW. Lalu, bagaimana uap ini bisa diubah menjadi energi listrik dengan kapasitas sebesar itu? Di video ini, kita akan membedah bagaimana PLTU beroperasi. PLTU bekerja dengan memanfaatkan tekanan tinggi yang terkandung dalam uap panas. Ketika air panas dipanaskan, maka volume molekul air akan semakin membesar, sehingga dalam ruangan yang tertutup ini akan menaikkan tekanan secara drastis. Untuk melakukan pemanasan tersebut, ada komponen yang namanya boiler. Boiler ini terdiri dari ruang bakar yang fungsinya sebagai tempat pembakaran. Biasanya, bahan bakar yang dipakai adalah batu bara. Lalu di atas ruang bakar ada superheated pipe. Di dalam pipa ini akan terisi air. Ketika batu bara dihidupkan, panas yang tercipta dari pembakaran tersebut akan memanaskan air di dalam superheated pipe, masuki sehingga filter. Di sini akan dipastikan bahwa material yang keluar dari boiler ini berupa uap saja tanpa zat cair. Di filter ini, uap yang berat jenisnya lebih rendah akan berada di atas, sementara air yang fasenya masih cair akan berada di bawah. Air di bawah ini selanjutnya akan dikembalikan lagi ke superheated pipe untuk dipanaskan lagi. Sementara uap keluar melalui pipa tekanan tinggi ini, uap yang keluar dari boiler memiliki tekanan tinggi. Tekanan tinggi inilah yang akan diubah menjadi energi panas. Selanjutnya akan dihubungkan untuk memutar generator listrik. Untuk melakukan perubahan energi tersebut, ada komponen yang namanya turbin. Turbin ini terdiri dari beberapa baling-baling yang terletak dalam satu poros. Di depan adalah turbin primer dengan diameter yang lebih kecil. Akibatnya, turbin ini berputar. Setelah melewati turbin primer, uap masuk memiliki tekanan meski lebih kecil dibandingkan dengan uap sebelum masuk ke turbin primer. Uap ini akan dimasukkan lagi ke turbin sekunder, sehingga efisiensi dari tekanan pada uap ini bisa diubah secara maksimal untuk menjadi outputnya berupa energi putar pada poros turbin. Kemudian poros ini akan dihubungkan ke generator berkapasitas tinggi untuk membangkitkan energi listrik. Urutan kerja PLTU intinya seperti itu, tapi siklus ini akan berhenti ketika air di dalam superheated pipe ini habis. Agar siklus ini terus berlanjut, maka uap panas dari turbin sekunder harus didinginkan untuk dimasukkan lagi ke dalam superheated pipe. Mengapa harus didinginkan? Seperti yang saya katakan sebelumnya, PLTU ini memanfaatkan perbedaan tekanan yang disebabkan oleh perbedaan besar molekul air saat fase cair dan fase gas. Jadi, air yang ada di superheated pipe ini harus sedingin mungkin agar molekulnya kecil, sehingga ketika ia dipanaskan perbedaan molekulnya akan terasa signifikan. Untuk melakukan tugas itu ada komponen yang namanya kondensor. Untuk melakukan tugas itu ada komponen yang namanya kondensor. Di dalam kondensor akan terisi air dingin. Lalu pipa uap dari turbin sekunder akan mengelilingi air dingin dalam kondensor ini, sehingga sisa kalor pada uap akan pindah ke air dingin. Ini akan membuat uap air di sini akan turun suhunya, mengecil molekulnya dan turun tekanannya, dan fasenya juga akan berubah menjadi cair. Selanjutnya, air akan dipompa ke dalam superheated pipe. Setelah itu, siklus pemanasan air akan terjadi lagi, sehingga uap panas bisa terbentuk secara berkelanjutan selama ruang bakar terus menyala. Namun air dingin ini juga lama-kelamaan akan menjadi panas karena menerima kalor, sehingga perlu ada juga pendinginan air kondensor ini. Untuk melakukannya, air akan dipompa ke dalam pendingin. Di sini
air dari kondensor akan disemprotkan di bagian tengah menara pendingin. Itu akan melepaskan panas ke udara bebas sehingga kita akan melihat uap yang membumbung tinggi dari menara pendingin ini. Lalu di bagian bawah menara pendingin ada sumber air dingin. Biasanya ini terkoneksi dengan sumber air seperti sungai. Air dingin ini akan selalu dipompa ke kondensor, sehingga di dalam kondensor akan selalu dingin. Itu adalah siklus dasar dalam PLTU. Energi berasal dari bahan bakar yang diubah menjadi panas melalui proses pembakaran. Panas yang tercipta akan diubah menjadi energi gerak untuk menggerakkan generator. Sementara air di sini fungsinya hanya sebagai molekul untuk sebagai media untuk maksimalkan efisiensi pembakaran. Boiler ini akan dibentuk melengkung seperti ini. Jadi di ruang bakar ini merupakan titik terpanas di dalam boiler. Pembakaran akan menghasilkan asap yang suhunya juga tinggi. Asap tersebut tidak langsung dibuang ke cerobong asap, tapi akan diarahkan untuk mengalir seperti ini. Apa tujuannya? Kalau kita bongkar superheated pipe terdiri dari 3 blok pemanas, yakni main heater yang letaknya di dekat sumber api, lalu preheater dan afterheater. Jadi air dari kondensor akan masuk ke preheater sebelum masuk ke main heater. Tujuannya untuk pemanasan awal. Di sini akan ada asap dengan suhu tinggi sehingga air akan masuk ke dalam main heater sudah lebih tinggi suhunya. Ini akan mempercepat proses perubahan air menjadi uap di dalam main heater. Lalu untuk after heater juga sama. Sebelumnya keluar dari boiler, uap akan dilewatkan dulu pada after heater. Di sini juga ada asap pembakaran, namun karena lebih dekat dengan sumber api dan pada preheater, maka suhu di sini lebih tinggi. Fungsinya untuk memaksimalkan energi panas pada uap. Jadi uap yang keluar dari boiler lebih panas lagi. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih.